Oke, kali ini kita akan kembali bahas materi fisika dan kali kita masuk pada bab tentang posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Teman-teman semua, gerak parabola itu agak unik ya. Dia tidak hanya berada atau bergerak di sumbu X saja atau di sumbu Y saja, tapi dia bergerak di dua sumbu X dan sumbu Y. Jadi dia bergeraknya ke kanan ya, tapi juga agak ke atas. Nah, jadi Y dan X nih, makanya gerak parabola nih. Maka nanti kita akan menemukan adanya Vx ya, akan ada nilai Vx dan juga ada nilai Vy. Nah, apa saja rumus-rumus yang berlaku pada peristiwa ini? Perhatikan teman-teman semua. Jadi, berapakah nilai Vx? Nah, ini nanti ada soal berapakah nilai Vx-nya? Maka berlaku rumusnya adalah kecepatan mula-mula dikali cos alfa, di mana alfa itu adalah sudutnya. Kemudian, untuk jarak ya di sumbu X misalnya dari titik awal ini ke titik sini. Nah, X ini berapa X ini? Nah, ini berapa X-nya? Maka jaraknya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus Vx dikali T. Ya, Vx nih. Kemudian berlaku juga kalau seandainya ditanya berapakah kecepatan di sumbu Y, Vy-nya. Jadi ketika dia bergerak nyampe di sini gitu kan. Nah, ini nilai V-nya itu tergantung Vx atau Vy gitu. Nah, karena dia bergerak di dua dimensi. Untuk Vy-nya berlaku V0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Nah, gini. Ya. Kemudian untuk Y-nya, nilai Y, nilai jaraknya. Tadi kalau X di sini kan. Nah, kalau Y misalnya di sini, nah di sini nih. Berarti jarak nilai X-nya bukan X nih, Y-nya. Nilai Y-nya berapa nih? Nilai ketinggiannya berapa? Di titik Y itu berapa? Maka kita gunakan rumus V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Oke. Nah, ya. Bedanya adalah ya ini belum ada T-nya, kalau dengan untuk mencari X ada T-nya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sama juga nih. V0 apa dikali T, bisa juga seperti ini. Nah, sama juga nih. Vy belum ada T-nya, dengan untuk mencari Y sudah ada T-nya. Ini T-nya ada, ini T-nya di kuadrat. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa kecepatan di misalnya di sini untuk kecepatan totalnya ya. Nah, misalnya dalam bentuk vektor misalnya, dalam bentuk vektor ya. Jadi V-nya bukan V rata-rata ya. V sajalah, Vx I ditambah Vyj. Nah, ini kalau untuk menentukan berapakah nilai V-nya, tentu pertama kali kita akan mencari nilai vektornya masing-masing. Setelah kita dapatkan ini, baru kita masuk ke rumus, yaitu Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat baru diakarkan. Baru kita dapatkan nilai besar dari kecepatan semuanya ya. Sementara untuk jarak untuk posisinya R-nya ya sama seperti yang V. Tentu kita cari Xi ditambah Yj-nya. Nah, untuk R-nya tentu kita bikin seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Nah, ya. Jadi prinsipnya makanya ngalir betul ya materi fisika itu dari awal sampai akhir. Kita contoh nih, kita kasih contoh. Misalnya ada sebuah peluru ditembakkan ya dari tanah mendatar dengan kecepatan awalnya 40 meter per sekon. Jadi ini ada peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon, di mana nanti akan terbentuk sudut ya, yaitu 30 derajat. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Pertanyaannya lah A, tentukan persamaan dari kecepatan. Berarti V-nya ya. Yang kedua adalah kecepatan. Kemudian yang kedua adalah berapakah nilai kecepatan peluru tersebut pada T sama dengan 2 sekon. Oke, yang ketiga adalah itulah persamaan posisinya. Kalau tadi kecepatan persamaan posisi, dan yang keempat adalah posisi peluru pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, baik. Kita lihat persamaan kecepatan dulu ya. Nah, untuk V kan sama dengan Vxi ya ditambah Vyj.
VYJ. Nah, oke. Untuk X, nah untuk X tadi kan rumusnya kan V cos alpha, itu kan rumusnya yang ini, ini ya kan, ini. Save. Nah, maka kita hapus T-nya biar tidak bingung. Vx 0 cos alpha dapat kita, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu 40 cos 30. Oke, berapakah 40 cos 30? 40 setengah akar 3, berarti 20 akar 3. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nilai Vx-nya. Kemudian kalau Vy, nah rumusnya ini tadi. Ini saya garisin ya. Vy sebenarnya V0 sin alpha dikurang GT ya. Berarti Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang G kali T. Berarti masukkan nilainya 40 sin 30 10 kali, belum ada nih ya, belum ada waktunya nih, berarti 10 T. Nah, maka dapat kita 40 sin 30 setengah 10 T, maka dapatlah kita 20 dikurang 10 T. Nah, jadi dapat kita seperti ini. Ini untuk Vy, ini untuk Vx meter per second dan meter per second. Oke ya. Kemudian berapakah nilai dari apa yang kedua, kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, maka kita akan kalikan ya. Berarti rumus untuk nyari V itu kan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, itu kan diakarin. Nah, maka otomatis untuk si Vx, nah Vx ini yang 24 nih, 22 apa akar 3 berapa akar 3? Akar 3 itu lebih kurang itu 3, sekian gitu kan. Maka lebih kurang ini 24 ya. Atau langsung aja boleh juga seperti ini, 20 akar 3 dikuadratin ditambah Vy-nya ini 20 dikurang 10 dikali T. T-nya berapa? T-nya adalah berapa soalnya nih? 2 ya. T sama dengan 2 kali 2. Nah, ini berarti dikuadratin 20 akar 3 itu 400 dikali 3. 400 kali 3 berapa? Lebih kurang 1200-an ya. 1200 ditambah 20 wah 0 ya sini. 0 ya. Kita lihat ada yang salah enggak? 20 10 dikali 2. Oh iya. Rumusnya harusnya sin. Oh betul. Nah, gini ya. Oke, berarti 0 kuadrat. Maka diakarkan. Akar dari 1200. Akar dari 1200 itu berarti berapa ini? 10 akar 12. Ah, ya gini. Berarti 20 akar 3 meter per sekon. Nah, seperti ini ya. 20 akar 3 meter per sekon. Baik. Berikutnya, persamaan posisi peluru ya. Yang ditanya nih. Persamaan posisi. Maka langsung saja. Yang C kan R itu XI ditambah YJ. Nah, dimana nilai X itu rumusnya tadi adalah Vx dikali T. Ini mana tadi? Ya, Vx dikali T. Maka Vx dikali T. Untuk Vx kita udah dapat nilainya tadi. Ya, di Vx ini dia 20 akar 3 dikali T. Nah, dapat kita posisi cara rumusnya ini.
Sementara untuk Y, rumusnya itu V0 sin alfa dikali T setengah GT kuadrat. Berarti untuk V0 nya ya, V0 nya tadi kan berapa tadi? 40 ya, 40 sin alfanya setengah, dapat kita tadi. T nya adalah, T nya belum dapat ya karena masih bentuk persamaan, setengah dikali 10 T nya kuadrat, berarti 20T dikurang 5T kuadrat. Nah, ini persamaannya. Nah, baik, barulah kita dapatkan nilai R ya, dimana yang ini kan sumbu X ya, sumbu X nih, XI ya, J. Berarti R nya adalah 20 akar 3 ditambah yang ini ya, ini ditambah yang ini 20T dikurang 5T kuadrat. Nah, ini kita bikin I, ini kita bikin J. Nah, dapat kita persamaannya. Ini jawabannya. Oke ya. Sekarang untuk yang D, yang keempat, terakhir, soalnya adalah posisi peluru pada saat R saat T sama dengan 2 sekon. Nah, maka karena kita udah dapat rumus yang ini, berarti ini T jangan lupa nih, T nya 20 akar 3 T I. Nah, seperti ya. Maka langsung saja R sama dengan 20 akar 3 kali T, T nya 2 ditambah 20 kali 2 kurang 5, 2 kuadrat J, ini I. Nah, berarti 40 akar 3I ditambah 40 dikurang 40 J. Maka dapatlah hasilnya 40 akar 3 I saja. Nah, meter per sekon. Oke ya. Baik, itu saja tentang gerak peluru, gerak-gerak parabola, yang kita hanya fokus pada tentang posisi dan kecepatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.